Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Mukdayanti. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Terdapat 3 pertanyaan yang akan saya jawab sebagai kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal. Yang pertama, menurut saya pengajaran sama dengan pendidikan. Kemudian, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klasikal, seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pembelajaran tidak saya jelaskan. Hal selanjutnya yang saya yakini yaitu peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal assessment sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKN. Kemudian, kegiatan belajar selalu saya laksanakan di dalam kelas. Dan hal terakhir yang saya yakini yaitu memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak, ataupun karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan berbudi pekerti yang baik. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan
pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang saya coba terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya harus mengubah mindset yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi yang peserta didik saya miliki agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan, baik metode maupun bahan ajar, bisa menggali potensi peserta didik seoptimal mungkin. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata pembelajaran berlangsung. Ataupun dalam mata pelajaran bahasa Inggris, kita bisa menerapkan metode game-based learning, pembelajaran berbasis permainan. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas yang seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai seorang fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Yang keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik, saya sebagai guru selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, namun harapannya anak mampu meneladani perilaku yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberi keteladanan yang baik. Karena guru adalah seorang sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap peserta didik. Ilmadya Mangun Karso. Di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat dan motivasi, serta Tut Wuri Handayani. Dari belakang saya bisa memberikan dukungan moral serta semangat belajar peserta didik.